Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita berada di seputaran Gunung Kawi, yang mana ada suatu tempat yang paling top tier untuk meminta pesugihan, yaitu Keraton Gunung Kawi. Keunikan dari tempat pesugihan ini ialah di sini juga terdapat banyak sekali tempat ibadah seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ya, maksudnya yang sesuai dengan masyarakat kita yang penuh majemuk, sehingga tempat ini sering disebut dengan pesugihan putih atau pesugihan halal tanpa tumbal karena banyak sekali tempat ibadahnya. Setelah perjalanan yang cukup panjang serta melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di depan pintu gerbang Keraton Gunung Kawi, yang mana di tempat ini sering digunakan untuk ritual pesugihan putih atau tanpa tumbal. Bagi kalian-kalian yang sedang kepepet hutang dan ekonomi serta bisnis kalian sedang seret, silakan kami rekomendasikan untuk datang kemari karena tempat ini cocok banget dan paling top tier apabila kita meminta sesuatu hal yang di luar nalar ya, maksudnya. Kalau sudah niat, tekad dan mangkat, kalian datanglah ke sendiri. Namun hati-hati, di sini banyak calo-calo yang siap menipu kalian. Sebelum memasuki arena atau tempat ritual khusus meminta kekayaan secara instan, di sini kita melihat sebuah gereja, entah itu gereja Katolik, entah itu gereja Protestan. Kalian bisa menjawabnya di bawah komentar video ini. Lanjut, kita memasuki area dalam Keraton Gunung Kawi ini, yang mana tepat di depan mata kita merupakan sebuah kelenteng tempat orang-orang Konghucu biasanya sembayang. Di tempat ini juga ada orang dari luar daerah, yaitu orang dari Bugis, yang mana mereka juga pengen melakukan ritual pesugihan putih di tempat ini. Sebelum memasuki area kelenteng, di sini dijaga oleh harimau putih atau macan putih, namun dalam bahasa Tionghoa disebut singa batu. Langkah demi langkah kita menaiki anak tangga dan kita langsung menuju ke area kelenteng yang ada di seputaran Gunung Kawi ini. Keunikan dari kelenteng ini merupakan arsitekturnya yang menyerupai bangunan-bangunan yang biasanya di bagian Indonesia Timur. Tampak ada bapak-bapak yang memakai topi peci hitam yang sedang terlihat galau. Mungkinkah beliau bingung dan memikirkan keadaan ekonominya yang sedang sulit. Jauh dari kelenteng ada sebuah batu yang mirip sontol yang dibungkus oleh kain lawon atau kain mori ataupun kain kafan yang disakralkan dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitaran Gunung Kawi ini. Membahas ritual pesugihan di Gunung Kawi pastinya tak lepas dari sebuah pohon ajaib, yang mana apabila kita kejatuhan buahnya pasti kita bisa jadi kaya raya secara instan.
Buah dewan daru yang memiliki nama Latin yaitu Eugenia uniflora ini banyak sekali manfaatnya. Namun di Gunung Kawi ini banyak sekali yang mempercayai bahwa kejatuhan buah ini pasti menjadi kaya raya. Bahkan banyak yang bertapa maupun berdoa di bawah pohon dewan daru ini. Tepat di bawah pohon dewan daru terdapat sebuah batu andesit yang tertata dan tersusun secara rapi. Mungkinkah ini bekas pondasi dari keraton Gunung Kawi yang seperti tertera di tulisan ini di aksara Jawa kuno ini, atau yang dibilang epigrafi atau inskripsi. Selanjutnya kita akan menuju ke sebuah wihara, yang mana wihara ini terdapat Dewi Kuan Yin, yang mana kalian pasti pernah mendengar atau melihat Dewi Kuan Yin di serial film Sun Gokong atau biksu yang mencari kitab suci sampai ke negeri timur. Arsitektur wihara ini berkarakter atau bercorak Tionghoa karena memiliki dominasi warna merah serta kuning emas. Namun ada pula wihara yang bisa menyerupai seperti Candi Borobudur yang terbuat dari batu andesit dan mayoritas berwarna agak gelap. Namun di tempat ini berwarna-warni karena tempat untuk Dewi Kuan Yin. Selanjutnya kita melakukan perjalanan lagi menuju ke area pura, yang mana saudara kita umat Hindu juga sering melakukan ibadah di tempat ini. Coba amati dan perhatikan tembok bagian kanan ini, yang mana atapnya agak lebih pendek. Disitulah biasanya banyak umat orang-orang yang melakukan ritual ngalap berkah atau pesugihan di keraton Gunung Kawi ini. Nah, sebelah kiri ini merupakan sebuah pura tempat umat Hindu bersembayang. Namun bentuk pura ini menyerupai yang ada di Bali, berbeda yang ada di Jawa, biasanya berbentuk candi. Kebetulan di area pura ini ada umat saudara kita, yaitu dari umat Hindu sedang bersembayang di pura ini. Jadi kita coba lihat dari kejauhan agar tidak mengganggu kekhusyuannya tentang bersembayang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun ada keanehan di balik orang sembayang itu, yaitu tepat di belakang mereka ada embake-embake yang pakai kerudung yang biasanya identik dengan ajaran Islam. Mengenai murtad atau tidaknya dari mbak-mbak tersebut, kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, karena itu urusan pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh ikut campur urusan mereka. Selanjutnya tepat di depan mata kita ini terdapat sebuah anak tangga yang cukup tinggi, yang mana anak tangga ini menuju ke arah sanggar pamujan bagi para penghayat kepercayaan. Menurut informasi yang kami dapat, tempat penghayat kepercayaan itu di dalamnya ada sebuah petilasan Prabu Kamiswara, yang mana dijaga oleh sosok kuda sembrani, atau dalam bahasa Latinnya itu sosok Pegasus yang bisa terbang. Selanjutnya di sebelah kanan dari sanggar pamujan terdapat makam dari dua orang, yaitu Eyang Tunggul Manik serta Eyang Tunggulwati, yang mana penggambarannya seperti Eyang Semar. Namun dalam pewayangan Eyang Semar banyak sekali yang mengatakan bahwa itu cerita fiksi.
Mengenai toko Eyang Semar atau Eyang Tunggul Manik atau Eyang Tunggul Manik-wati, bisa kalian ceritakan apabila mengetahui literasinya tentang toko tersebut. Sedangkan di sebelah kanan dari makam kedua toko tersebut ada sebuah musola, yang mana nanti kita akan sama-sama melihat musolanya maupun makam kedua toko tersebut. Depan itu tampak ada sekeluarga yang sedang menunggu untuk antri dalam ritual ngalap berkah atau mencari pesugihan putih atau pesugihan halal di tempat ini. Namun kami nggak berani menyorot lama-lama karena privasi dari keluarga tersebut. Untuk menuju ke arah musola ataupun ke arah dua toko makam yang tadi, kami memilih jalur sebelah kanan ya, yang mana di sini kami sengaja memperlihatkan kalian panorama alam yang ada di seputaran Gunung Kawi. Sebenarnya kita bisa saja secara singkat langsung menuju ke arah makam melewati anak tangga, namun kami memilih melewati jalur setapak saja karena pengen melihat suasana yang ada di seputaran tempat ini, apalagi melihat musola ini yang tampaknya kurang bersih dan kurang terawat, dan mungkin banyak orang-orang yang enggak melakukan ibadah di tempat musola ini. Lanjut, kita akan melihat secara langsung makam dari kedua toko, yaitu Eyang Tunggul Manik sama Eyang Tunggul Wati. Melihat dari bentuk nisan sama bentuk makam dari Eyang Tunggul Manik serta Eyang Tunggul Wati ini mirip Mataram Islam kuno. Namun menurut beberapa sumber yang kami dapat bahwa di tempat ini tak ada makam ini. Mungkinkah ini makam kosong yang sengaja dibuat oleh orang-orang kaum Bal Alawi? Di makam ini juga disediakan beberapa sesaji, bahkan tempat pembakaran dupa. Nah, untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita pertanyakan kepada masyarakat yang ada di seputaran tempat ini. Habis itu ada, kalau mau lepas sapi ya dilepas di hutan. Oh, ngoten. Buang sial, tolak balain, dibawa sapi. Walaupun yang melihara sapi itu orangnya. Oh, enggak apa-apa, tapi sapinya yang meninggal. Oh, jadi Bukan sapinya orang. Bisa dilepas dan bisa juga kalau dipelihara orang ya mati. Enggak bisa hidup. Oh, enggak bisa hidup, harus dilepas di hutan gitu. Ya. Habis itu orangnya pulang. Nanti sudah sana lancar kerjanya ya ke sini lagi. Mau bangun apa itu kan bisa. Jadi kalau bapaknya masuk sama bapaknya itu. Oke. Monggo Pak. Monggo. Terima kasih ya. Nah, itu tadi penjelasan. Saya pesugihan itu mboten. Bukan pesugihan nggih, nggih mboten. Terus niki Pak, Keraton Gunung Kawi nggih niki nggih. Niki pesarian apa makam ya niki Pak? Nggih makam juga pesarian Keraton Gunung Kawi. Oh, nggih. Makame Eyang Tunggul Wati kalau Tunggul Manik. Sekarang Eyang Tunggul Wati kalau Tunggul Manik. Eyang Tunggul Wati kalau Tunggul Manik ngoten nggih. Nah, mriki berapa tadi parkirnya berapa Pak tadi? 5.000. Parkirnya 5.000, terus per orang 12.000 nggih. Itu ya. Ya, jadi terhitung murah lah. Iya. Nggih, sampun Pak monggo. Tapi nggih, sementara ini kan pengunjungnya katanya pakai minibus gitu Pak nggih. Untuk bis besar belum bisa masuk nggih. Namun elep nggih. nggih. Nggih, sampun Mas. Pak nggih. Dengan ini saya diizinkan untuk mengambil gambar dengan cerita yang sesuai dengan nggih. Nggih. Misalnya mboten pesugihan itu mboten pesugihan to mriki. Lantaran saking mriki ngoten nun
lancar usahane kamane ngoten. Jadi mboten ini wonten pesugihan. bukan tempat pesugihan, tetapi Mboten. mereka yang datang ke sini berdoa lantaran Ngalap berkah, mriki kamane. mungkin ngalap berkah Nggih. napa sing disejo kelakon. Nggih, Ngoten ngoten nggih. nggih. Nggih, matur suwun Pak nggih. Kalau menurut sejarah ya, menurut sejarah keraton itu tidak ada hubungannya dengan Gunung Kawi sini, Tidak ada ya. tidak ada. Yang ada hubungannya dengan Gunung Kawi atau pesarean Gunung Kawi ini Sumber Manggis ini dan pesarean Gunung Kawi, Padepokan pesarean Gunung Kawi. Jadi keraton itu sebenarnya makam atau petilasan? Makom keraton itu sebenarnya kalau saya telusuri di situ petilasan Oh, petilasan. Prabu Kameswara. Itu masih ikut wilayah Gunung Kawi ya, Ki, ya? Itu wilayah Ngajum. Ngajum. Iya. Tapi masih pegunungan Gunung Kawi, betul ya? Kalau pegunungannya ikut Gunung Gunung Kawi, Kawi. tapi sudah beda kecamatan. Jadi bisa